Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan menjalani kisahnya masing-masing, baik itu secara lahir maupun secara batin. Kali ini izinkanlah kami mengangkat sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bodoh. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami dan dilihat serta dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah itu adalah perjumpaan dengan iblis yang bernama Lucifer, yang dengan sombongnya mengatakan bahwa dirinya telah menang dan menguasai dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui atas apa yang terjadi di langit maupun di bumi. Pada suatu malam saat hamba Allah akan istirahat untuk tidur malam, saat itu tak ada hal yang aneh saat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan istirahat. Tapi seketika saat hamba Allah baru menutup mata dan masih dalam keadaan tersadar, tiba-tiba muncul satu sosok yang sangat menakutkan dan berdiri di sampingnya. Sosok itu sangat menakutkan, berwarna merah karena badannya penuh dengan darah, kepalanya bertanduk dan wajah yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba sosok itu muncul dan langsung tertawa dengan sombongnya. Hahaha. Akhirnya hamba Allah yang bodoh itu kaget dan terdiam dan bertanya dalam hati, apakah ini? Tiba-tiba iblis itu berkata dengan angkuhnya, saya telah menang. Dan saat ini saya telah menguasai dunia ini. Saat itu hamba Allah berkata, siapakah engkau? Tapi saat itu iblis langsung berkata, kamu telah kalah dengan saya. Saat ini lebih banyak yang mau menjadi pengikutku daripada dirimu. Lebih banyak yang rela ikut denganku daripada harus menderita dan hidup miskin di dunia ini. Hahaha. Akhirnya hamba Allah menjawab, silahkan saja kamu menggoda anak cucu Adam, tapi ingat, tidak semua akan ikut denganmu, karena yang akan ikut hanyalah orang-orang bodoh yang terlena dengan kehidupan mewah dan tipu daya dunia ini. Saat itu tiba-tiba iblis menjadi marah dan ingin menyerang hamba Allah yang bodoh itu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan keberkahannya, maka saat itu iblis pun kalah dan langsung menghilang. Hamba Allah saat itu membaca ayat kursi dan langsung menghantamkan telapak tangannya kepada sang iblis. Setelah terbangun dan menyaksikan serta melihat hamba Allah duduk sambil berzikir dan berfikir dalam hatinya, ternyata apa yang telah dikatakan makhluk itu ada benarnya juga. Saat ini manusia sudah lebih banyak yang rela ikut dengannya hanya karena kemewahan dan jabatan dunia. Manusia rela berbuat apa saja, bahkan sekalipun bersekutu dengan iblis, agar kehidupan dunianya menjadi mewah dan mendapatkan jabatan yang tinggi. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua terhindar
dari tipu daya iblis laknatullah dan tidak menjadi para pengikut dan budak-budaknya. Semoga kita semua dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya surga adalah tempat bagi kita kelak di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.